Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah, teman-teman, ini ada berita yang cukup mengejutkan dari ayobandung.com yang menyebutkan H-7 penutupan seleksi P3K 2024 sebanyak 1.653 honorer sudah dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain gugur dalam seleksi administrasi. Ternyata ini 5 kesalahan utamanya. Ya, ini nanti coba kita simak. Ini sumbernya dari ayobandung.com. Setelah itu saya coba cari informasi yang lebih detail. Ini sumbernya dari Instagram BKN Go ID official yang memang menyebutkan ternyata di sini ya, teman-teman. Statistik pendaftaran P3K tenis 2024. Ini data BKN tanggal 7 bulan 10 2024 jam 12 waktu Indonesia Barat. Pendaftar untuk tenaga tenis sudah 275.000 orang, yang sudah submit sebanyak 5.996, yang verifikasi memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi yang sudah terverifikasi 932, dan yang tidak memenuhi syarat ada 91 orang. Di sini kalau guru itu ada 110 orang yang tidak memenuhi syarat, untuk nakes ada 4 orang yang tidak memenuhi syarat. Tetapi informasi dari ayobandung.com ini menyebutkan sudah 1.653 honorer sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Lantas apa saja yang menyebabkan teman-teman kita gugur dalam seleksi administrasi sebelum mengikuti tes? Kita baca beritanya dari ayobandung.com ini ya. Ada 5 ya. Oh ya, bagi kamu sebelum lanjut, bagi kamu yang ingin latihan soal-soal, silakan klik link yang ada di bawah untuk bergabung ke dalam grup Telegram kami. Di situ juga nanti kita adakan tryout mungkin beberapa kali untuk pembahasan soal ya. Nah, di sini kita lihat H-7 penutupan seleksi P3K 2024, BKN sudah merilis sebanyak 1.653 honorer yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Dari total tersebut terdapat 633 dari P3K guru, 25 dari P3K nakes, dan 955 dari P3K teknis per 11 Oktober 2024 ya. Tentu ini menjadi perhatian khusus karena pendaftar seleksi P3K 2024 tahap pertama akan ditutup seminggu lagi. Namun ternyata ada beberapa kendala terkait pendaftaran P3K 2024 sehingga membuatnya menjadi TMS. Nah, apa saja kendalanya? Di sini ya kita lihat. 1. Pas foto tidak sesuai dengan ketentuan. BKN sudah menetapkan ketentuan terkait dengan pas foto yang akan diupload dalam pendaftaran seleksi P3K 2024. Seperti pas foto terbaru berlatar belakang merah, memakai pakaian formal dan rapi, serta ketentuan pada ukuran maksimum 200 KB. Ya. Namun tidak sedikit di antara honorer yang mendaftar pas foto tersebut seperti editan pada pakaian yang tidak rapi, menggunakan efek kamera yang menyebabkan TMS. Hal itu seringkali dilakukan honorer karena merasa malas untuk mengambil foto terbaru, sehingga editan adalah jalan satu-satunya. Ya, ini mungkin kalau menurut saya sih sebenarnya tidak terlalu ini ya, nggak tahu dari mana ayobandung.com ini mengambil sumber. Ya, tetapi memang bisa jadi pas foto itu menyebabkan banyak tidak lulus seleksi administrasi. Seperti di CPNS pun juga banyak ya, karena persoalan pas foto sehingga menyebabkan tidak lulus administrasi. Nah, selanjutnya yang kedua, keliru dalam upload dokumen. Nah, kalau ini memang pasti dinyatakan TMS ya. Misalnya kolom transkrip nilai diupload ijazah, atau kolom uploadan surat pengalaman kerja tetap diupload ijazah, itu dipastikan akan TMS. Jadi pastikan sebelum mensubmit, teman-teman baca dulu dan klik lihat dan melihat apakah dokumen tersebut betul-betul sudah sesuai. Di sini dijelaskan honorer yang keliru bahkan salah dalam upload dokumen saat pendaftaran P3K 2024 juga bisa mengalami TMS. Seperti dokumen yang diminta berbeda dengan yang diupload oleh honorer sehingga tidak sesuai ya, seperti tadi. Yang ketiga, melamar pada instansi berbeda bukan tempat bekerja saat ini. Nah, kalau ini sih mutlak pasti TMS ya, itu tidak memenuhi syarat. Tapi yang dimaksud dengan instansi di sini adalah
misalnya dari kabupaten satu mendaftar ke kabupaten lain, atau provinsi satu mendaftar ke provinsi lain. Tetapi jika masih dalam satu provinsi, misalnya masih dalam instansi Provinsi Sulawesi Selatan, dari OPD 1 ke OPD lain, itu masih dimungkinkan untuk memenuhi syarat, ya. Seperti itu. Terus yang keempat, menggunakan satu materai setiap dokumen. Ini terjadi lagi. Kenapa alasan tahun 2023 itu menggunakan materai elektronik dan 2024 pada CPNS yang lalu menggunakan materai elektronik? Karena pada tahun 2022 lalu itu pendaftaran P3K itu banyak yang menggunakan satu materai digunakan untuk beberapa dokumen, karena mau berhemat, ya, maksudnya aja. Padahal ada nomor materainya di situ. Jadi misalnya ada surat pernyataan, dia menggunakan materai satu materai. Setelah itu dicopot materainya, dipindah ke surat misalnya lamaran atau surat apa yang lain, dipindah. Maka dari itu menyebabkan gugur, ya. Makanya biasanya tahun lalu itu kenapa ada e-materai, mungkin salah satunya gara-gara itu banyak yang curang, ya. Di tahun ini jika masih ada, itu sudah bisa dipastikan akan gugur, ya. Selanjutnya yang menyebabkan gugur adalah kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Nah, beruntungnya di tahun ini honorer itu selalu ada dibukakan formasi yang bisa banyak yang mendaftar kualifikasi pendidikan. Misalnya penata layanan operasional, itu banyak formasi, ya, atau banyak jurusan yang bisa mendaftar di situ, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, demikianlah informasi mengenai H-7 penutupan seleksi P3K 2024 di mana sebanyak 1.635 honorer sudah dinyatakan TMS, ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati, ya, dalam proses seleksi administrasi. Jangan belum sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bagaimana kalau tidak memenuhi syarat? Ya jelas pasti dinyatakan gugur atau tidak bisa terangkat menjadi P3K khususnya full time, ya. Kalau apakah bisa jadi part time, kita belum tentu. Saya belum bisa menjawab karena memang belum ada ketentuannya siapa saja yang bisa diangkat menjadi P3K part time dan bagaimana mekanismenya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya doakan kamu yang nonton bisa lulus jadi ASN tahun 2024-2025 ini. Amin ya rabbal alamin.